Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya selalu diundang sama UGM nih, sama Bu Istiti. Ketemu lagi Pak Anies sama Bu Dina nih, mudah-mudahan saya pikir saya udah di Litbang nih, udah kembali lagi saya pikir ya. Tapi emang otak saya yang selalu menarik dengan inovasi sebenarnya. Jadi waktu saya jadi Direktur Gizi itu ada 3 hal yang saya lakukan sebenarnya. Pertama policy, ya, kedua riset, ketiga inovasi. Hanya putar 3 itu aja sebenarnya yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya nggak pernah bisa puas misalnya dilakukan posyandu misalnya. Di posyandu dilihat kok begitu-gitu aja. Kita tahu ada underweight, izin ya berdiri kali ya. Ada underweight, jadi underweight itu baby per umur, ya 2T segala macam seperti itu. Tapi kok nggak berubah nih masalah gizi di Indonesia. Kita ukur lagi, akhirnya kita lihat, oh nggak taunya tinggi badannya nggak pernah diukur. Akhirnya berubahlah KMS itu, ya di dalam buku KAIA. Baru lahir KMS yang ada tinggi badannya di buku KAIA. Tapi ini bukannya bisnisnya kader. Tapi saya nggak merasa ingin melihat ukuran manusia itu, oh dia kader, seorang ibu nggak ngerti apa-apa, enggak. Tapi saya ingin melihat bahwa teknologi itu berkembang, akhirnya teknologi dengan mobile phone itu berkembang secara kuat. Nah pada hari ini saya coba pemanfaatan teknologi dalam penelitian gizi masyarakat. Jadi artinya banyak hal yang di Detroit Gizi yang kami bangun waktu itu di dalam pemanfaatan, terutama elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah kata-kata gizi ini itu menjadi agak rumit nih Bu Dina, karena gizi ini seakan-akan tuh miliknya orang gizi. Itu yang saya selalu menjadi pertarungan saya di antara yang punya trademark gizi, yang tidak punya trademark gizi. Ya macam-macam lah untuk diri saya, tapi nggak apa-apa. Demi NKRI, saya harus bangun itu sebenarnya. Ya, karena gizi itu ya kita itu sebenarnya dalam diri kita. Karena ada pangan, ada gizi, ada kesehatan. Mulai dari pangan dulu. Pangan itu cukup, pangan itu tidak cukup, atau pangan itu berlebihan. Dampaknya itu di gizi. Tadi Prof. Ova, Bu Dekan, berarti dampaknya adalah bisa ngelihat pada anemia itu gizi mikro tadi. Nah dampaknya itu di kesehatan, akhirnya kelihatan lah anemia, gizi kurang segala macam. Nah itu konsep yang saya coba pikirkan di Detroit Gizi, hampir saya jadi Direktur Gizi 6 tahun. 11 tahun saya sebenarnya ada di Aceh, dari mulai puskesmas, berbicara gizi. Dan itu saya hijrah kemana-mana karena ingin saya belajar dari banyak hal, terutama di Kesga, dan juga perencanaan di sistem kesehatan itu di Biro Perencanaan dan Pusat Kerjasama Luar Negeri. Nah ini yang saya coba lakukan. Akhirnya terakhir di Litbang. Saya sisa waktu 3 tahun lagi untuk 60 nanti insya Allah. Artinya saya masuk di situ bicara sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Upaya Kesehatan. Bahasa Inggrisnya itu Public Health Effort. Nah kata-kata Public Health Effort ini, upaya apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan, itulah ceritanya. Ya. Nah di bawah saya itu ada 2, Kesmas secara keseluruhan yang ada di Kementerian Kesehatan, P2P yang ada keseluruhan di Kementerian Kesehatan. Sampai di situ saya kelengar itu masuknya, Bu Dina. Saya bilang, wah saya bukan tipe orang yang menerima gitu buat paparan tuh enggak. Dikasih staf masih saya enggak, oh ini kenapa gitu. Akhirnya saya melahirkan nanti ada namanya Artificial Intelligence. Di paparan saya terakhir itu nanti konsep bangun yang saya namanya kecerdasan buatan. Saya bukan ikutan Pak Presiden, saya duluan loh dengan Pak Presiden ngomongnya sebenarnya. Karena saya lihat data begitu banyak di Litbang, kayak membatu tuh data, susah keluarnya, saya juga nggak ngerti, saya di dalam aja susah, gitu lah ceritanya. Nah saya coba lihat ya nanti Bapak Ibu bisa melihat dari sekalian konsepnya seperti ini. Ya. Nah jadi sebenarnya ini pas, karena apa? Karena di sini bicara inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi arah kebijakan kesehatan 2020 itu pertama akses, kedua mutu, ya menuju kesehatan semesta, pendekatan pada primary health care, promotif preventif, inovasi pemanfaatan teknologi. Pas sekali itu. Nah di sini ada AKI-AKB, ada stunting, ada P2P, ada germas, ada sistem kesehatan. Saya sengaja nggak bikin di bawahnya nih. Gambarnya, gambar apa sih sebenarnya? Ya. Jadi gambar-gambar ini menggambarkan, nah satu slide ini sebenarnya akan bekerja secara mesin nanti selama 5 tahun. Kita mau kemana nih? Itu ceritanya. Ini satu slide yang di dalam kebijakan. Ini Perpres nomor 18 2020, ya, peraturan presiden. Nanti tinggal renstranya keluar seperti apa.
Nah, ini saya langsung ke gizi. Gizi ini sebenarnya kita lihat penurunan ini perdebatan menarik, ya. Ini perintah presiden sebenarnya. Stunting 14%. Saya sih nggak pernah menentang atau enggak. Karena kita boleh aja mimpi dream. Tercapai tidak tercapai kita koreksi, gitu lah judulnya. Ya, wasting 7%. Nah, strateginya di sini kita lihat. Ya, ada strategi di sini. Nah, targetnya ini kita lihat. Jadi kalau kita bicara di sini, itu bicara dua. Kalau di riset, itu data scientific. Kalau di rutin, itu data rutin. Ya berarti artinya kader yang melaksanakannya. Jadi jangan dibikin scientific di level surveillance itu. Karena kalau di scientific nanti mengklaim, oh angka stunting saya udah 10%, oh angka stunting saya sudah 5%. Itu akan jadi salah gitulah. Ya, lebih baik data scientific sama data rutin. Nah, ini yang harus dilihat. Ya, ini dimasuknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana inovasi? Nah, jadi ada EPGM ini waktu saya direktur gizi itu hampir 3 tahun ini berdebat seperti ini. Dan saya kenyang di semacam apa ya, disindir lah. Kata-kata pokoknya kalau ketemu saya tuh tau kan, ini gitulah. Nggak apa-apa deh, pokoknya yang namanya sesuatu kebaikan itu sangat berat. Ya, tapi kalau namanya keburukan itu mudah banget, heran saya. Jadi saya di Kemenkes itu bertarungnya apalagi si Dodi ini. Ya, semua di Kemenkes akhirnya kita bisa melahirkan EPGBM. EPGBM ini sudah diresmikan oleh Pak JK sebenarnya. Cuman nggak nyampe tuh buminya gitu. Tapi alhamdulillah dengan UGM ada jaringan websitenya ini yang webinar yang begitu canggih. Ya, kita bangun sama-sama Bu Dina dan Prof. Laksono. Terus menerus ya, jadi bisa kita lihat. Ya, jadi kita di sini. Jadi memang pengembangan awalnya seperti ini. Ada planning, ada segala macam kita lakukan seperti ini. Ya. Bisa cepetin aja. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dikembangkan terus menerus sebenarnya. Tapi masalahnya ini kan mesin yang di dalamnya ini. Makanya performa datanya gimana sih? Ya. Ya pasti di puskesmas juga udah ada lulusan S1, S2 kan. Jadi artinya nggak perlu nggak perlu lagi membangun lagi tuh mahal. Justru ini membangun ini mahal sekali. Saya harus bereferensi DIPA saya berkali-kali ini, ya. Ada data BNM, name, data bug address, ya. Nutrition status data, when, kapan kita butuhnya, how. Tapi kalau nunggu dari Litbang itu tahunan. Riskesdas itu 5 tahunan. Jadi sangat lama, ya. Nah, di sini yang makanya kita lihat akhirnya terjadilah pengembangan sistem ini sehingga mudah-mudahan surveillance gizi ini kuncinya adalah dapat dijalankan dengan secara kuat, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi artinya ini kuncinya nih dari WHO deh lama sekali udah saya lihat, ya. Dari tahun kalau nggak salah tahun 1998 diperbaiki 2013. Tapi kok nggak ada surveillance. Jadi sehingga masalah gizi itu lepas dia. Riskesdas 2007, 2010, 2013 turun naik tuh. Baru kita turun drastis di Riskesdas 2018, 30,8 stuntingnya ini. Baru kita turun lagi di SSGBI 27,7. Nah, ini perdebatan, waduh saya habis deh. Simsalabim lah. Makin diukur makin turun gitu lah ceritanya. Nggak apa-apa. Ya, namanya orang yang kuat tuh harus kuat, gitu lah ceritanya. Ya saya ngelihat, saya masuk di Litbang, dilantik 1 Agustus 2019 dari kepala pusat, masuk data saya kumpulin semua jagoan-jagoannya peneliti saya itu. Wah, ini data bagus banget. Makanya minggu lalu baru dipaparin depan Pak Supriantoro, Pak Mubasir ikut. Nah, itu yang Bu Dina pasti ada. Akhirnya saya hitung gimana tuh kekuatannya, itulah ceritanya ininya. Nah, jadi surveillance harus lahir Bapak Ibu. Kalau riset mahal sekali ya, saya lagi melakukan riset SSGI lagi nih, ya. 7 provinsi, 121 kabupaten saya tanggung jawabnya. Jadi seluruh Indonesia. Jadi SSGBI kemarin itu tidak berhasil mendapatkan data kabupaten, 514 kabupaten tidak berhasil. Akhirnya berhasil cuma 260. Kenapa? Kalau saya pecahin, hancur tuh datanya. Itulah ceritanya Bu Astiti. Dulu saya nggak ngerti nih, adanya di Direktur Gizi, hanya ngelihat doang, datanya kok jelek amat nih. Berantem terus saya sama Litbang. Masuk Litbang, oh ini. Padahal saya berpikir, gimana nih, infeksi belum pernah digarap. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi akhirnya kata kunci ini, emang surveillance ini keadaan gizi, terus menerus, tepat waktu, teratur, akurat, harus kita lihat. Nah, di sini saya akan bangun nanti. Namanya artificial intelligence. Membuat mesin membantu IT melakukan A1, A2, A3 yang tadi itu. Itu harus mesin ya. Ya, harus mesinnya. Kenapa? Karena nggak akan sanggup. Manusia tuh nggak sanggup. Main HP aja nggak sanggup. Jawab web aja nggak sanggup.
Makanya ada mesinnya nanti tuh A1, A2. Kelihatan tuh. Nanti bisa lihat, gimana sih dashboardnya di desa ini pakai A1, A2 sampai di mana? Balita tadi sudah diintervensi belum? Atau bayi yang lahir sudah diintervensi belum? Karena ada dua, ada yang sudah terjadi stunting, ada yang belum terjadi stunting gitu. Ini yang sulit, ya. Nah, jadi akhirnya kita lihat, nah ini, akhirnya ada Permenkes nomor 14, ditetapkan 17 Juni tentang ya menyelenggarakan sistem pemeliharaan teknis surveillance gizi. Jadi sudah ada, jadi resmi nih, Bapak Ibu sekalian. Kenapa resmi? Jadi ini udah ada Permenkesnya, teknis puskesmas harus melaksanakan. Kalau ada yang baru dia bikin, ya silakan aja. Itulah yang kesulitan kalau kami lihat konteksnya itu, ya. Ini udah ada. Akhirnya di Permenkes itu diperkuat lagi yang namanya assessment seperti apa, analisis seperti apa, action seperti apa. Nah, kalau kita advokasi ke mana-mana, akhirnya bisa lihat seperti ini, ya. Nah, ini komitmen bersama, ya. Jadi bagaimana tumbuh kembang itu, ya, nanti dilakukan bagaimana edukasi. Terus juga ada integrasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan pemberian vitamin A. Karena kita tahu vitamin A ini sebenarnya waktu zamannya saya direktur, saya mau bikin phasing out itu. Kenapa? Karena zaman saya kuliah di Akademi Gizi dulu, vitamin A ini terus-menerus ada. Kok sampai sekarang terus ada gitu. Uangnya itu banyak sekali kalau saya hitung. Ya, mau saya phasing out tuh artinya mau saya jadikan program puskesmas aja gitu loh, nggak nasional gitu lah. Jadi kalau nasional begini harus disediakan kerangka regulasi penganggarannya. Sayang uang itu. Contoh kita tambah darah, harusnya udah ada MNC namanya, multi micronutrient supplement. Ya, makanya di riset tahun 2021 sedang saya usulkan anemia ini. Cross cutting antara AKI sama stunting, nanti saya sedang, makanya saya buru-buru kesini kena undangan Bu Esti, saya harus lahir ke sini karena lagi ngurusin perencanaan 2021. Ya, makanya ini saya lihat. Terus kena waktu juga. Nah, konsepnya ini kita lihat di sini. Ya, di Posyandu, di Puskesmas, di kabupaten, di provinsi, pusat. Tetap intervensi Bapak Ibu. Jadi jangan nunggu, oh ini pusat gimana sih? Jangan, tembak aja di Posyandu. Apabila naik, apabila tidak naik, 2T rujuk Puskesmas. Ini nggak terjadi. Padahal uang di Puskesmas ada itu. Ya kan? Di Puskesmas, masuk kabupaten, makronya udah dilihat. Dia cegah, konsep, kembali lagi ke Renstra yang bisa kita lihat. Demikian juga provinsi, demikian juga pusat. Ya, ya jadi ini konsep yang dibangun. Akhirnya apa? Di Posyandu nanti ada pedoman pemantauan pertumbuhan, buku kaya masuk di situ dia. Jadi kita nggak menambah beban lagi, ada buku kaya. Di sini Puskesmas, analisis surveillance data gimana? Validasi data gimana? Pemantauan tumbuh kembang seperti apa? Nah, kami dari Litbang akan membantu untuk men-setting seperti itu, ya. Ini, nah, jadi pendamping oleh pendamping desa. Nah, sekarang Kemendes udah mengambil ininya. Dia lihat anak balita umur 0 sampai 2 tahun misalnya 9 bulan, stunting misalnya. Orang Puskesmas tahu bagaimana supaya dia bisa scale up, gak jadi stunting. Nah, ini yang konsep surveillance gizi yang mudah-mudahan kita amati di dalam konteks surveillance gizinya. Nah, nanti di kabupaten juga analisis tingkat kabupaten. Jadi artinya emang sedang dibangun step by step ini yang. Nah, kalau bangun kayak gini, kalau manual nggak dapat Bapak Ibu, nggak dapat. Sama aja kayak di universitas, sama aja kayak di Litbang, ya. Akhirnya yang terjadi, ya kita kambingkan hitam, datanya nggak bisa keluar, datanya nggak valid, kayak gitulah, ya. Nanti bisa kita lihat. Jadi akhirnya surveillance gizi, maka diperlukan pencatatan pelaporan ini. Nah, inilah dilahirkan, ya. Jadi harus ada sebagai pengembangan. Jadi mau surveillance gizi. Tahun ini 2020 kami juga mengembangkan surveillance kesehatan lingkungan. Ya, saya ada riset nih, kualitas air minum. Besar sekali, 34 provinsi ini. 2 dibangun. Dan nanti bangun surveillance kesehatan lingkungannya, surveillance kesehatan lingkungannya. Kenapa? Karena saya kapusnya UKM. Nggak bisa saya orang gizi, oh maaf ya, saya bukannya kesehatan lingkungan, oh nggak bisa tuh. Ya, sama satu lagi surveillance penyakit nanti yang akan dibangun oleh saya, akhirnya bisa menemukan, ketemu infeksinya di sini. Ya, nah akhirnya tidak hanya di sini mengumpulkan data, ya segala macam. Nah, akhirnya manfaatnya kita dapat BNM Bedres, deteksi dini pertumbuhan balita, ya, status gizi individu secara cepat akurat, capaian kinerja program gizi, pemberian gizi, mengetahui informasi di terminal masalah gizi. Kalau ini juga nggak berhasil, jangan salahkan pusat gitu loh ceritanya. Ya kan, provinsi kuatnya nih, ya anggaran udah, kabupatennya kuat nggak, puskesmas kuat nggak, nah inilah manfaatnya, ya.
Jadi ada mungkin kalau masih Pak ini kan kamu udah punya program, ya silakan integrasi saja. Jadi jangan sampai ini menjadikan satu hal yang saya harus bikin lagi, mahal banget ini, mahal sekali nih kok saya hitung nih. Ya, kalau saya mau tahu nilainya, saya ngomong nanti saya diperiksa lagi soalnya. Dengan PMT saya diperiksa terus soalnya. Ya. Nah ini akhirnya dapat dashboard yang bisa kita lihat dengan data entry awal. Di sini ya, kita lihat ya data di atas bisa kita lihat langsung Bapak Ibu. Nasional. Tapi Pak JK bilang, lu jangan di nasional dong. Provinsi bisa nggak nih? Kabupaten bisa nggak? Tapi beberapa kali saya kunjungi lapangan emang nggak mampu Bapak Ibu menggunakan teknologi. Jadi bukan salah ininya, emang belum mampu menggunakan teknologi. Mohon UGM hari ini tadi Pak Mubasir sama Bu Dekan sudah mau ini inisiasi dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan terpapar gitulah. Belajar loh. Saya terus terang ya, saya ditawarin ambil S3 di Elektro ITB ini sekarang. Saya Agustus kuliah lagi. Padahal saya lagi menyelesaikan S3 saya di Malaysia. Karena teknologi ini saya akhirnya saya daftar deh. Masuk ITB bayangin aja. Untuk belajar tentang teknologi. Ya. Pak Dudi bilang, oke, saya manusia pertama deh. Tapi biar riset, karena saya nggak punya waktu. Oke nggak apa-apa, untuk Pak Dudi nggak apa-apa. Saya kuliah Bu. Ya, sedang didesain ya. Nah, kata lihat, akhirnya dapatlah. Ya, dari tumbuh kembang yang menyimpang, stunting yang ini, kita dapat semua angka-angkanya ini, alertnya ini. Ya. Nggak jalan ya. Ya jalan. Nah jadi yang sudah di entry dapat dia. Saya punya membuka tiap hari saya buka nih. Saya dapat password khusus saya buka. Ini dapat nih. Klik untuk data identitas, hapus data. Dia bisa dilakukan. Tinggal minta password aja di Direktorat Gizi. Dapat bukanya aksesnya ya. Karena ini kan datanya berbahaya. Jadi artinya data ini politik. Bisa dilihat seperti itu. PMT seperti apa mau nambah apa lagi silakan. Tinggal gampang di ininya aja ya. Nah ini akhirnya kita lihat lagi di sini. Kalau misalnya langkahnya, rekap dapat ini. Jadi apa yang sudah dilakukan, yang punya JKN, yang merokok, di keluarganya yang ada TBC, ini PSPK udah digabungin di sini, Bapak Ibu. Gabungnya udah kita lihat. Ya. Jadi kita bisa tahu, ada rumah tangga, balita berumah tangga gizi yang belum memiliki air bersih, 3.000 rumah tangga balita yang belum memiliki jamban sehat. Akhirnya bisa kita lihat, Bapak Ibu. Ini yang namanya promotif preventif. Ya. Jadi kita bisa mengukur seperti itu. Ya, terus di sini. Ya, jadi kita punya dapat data seperti ini. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bisa kita lihat ada survei yang dilakukan oleh Litbang, ada surveillance yang kita kawinkan di sini. Ya, mana mau kita gunakan? Ya kita sepakat aja. Menggunakan data saintifik atau menggunakan data surveillance. Makanya kalau kita validasi, mahasiswa mau validasi, dosen validasi, ini akurat. Kita anggap secara nasional, emang itu nggak apa-apa. Ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana saya mengukur dari satu ke satu tuh mendeteksi. Makanya saya bisa mengukur, waduh gagal saya nih, gagal nih. Turunnya cuma 1% nih, turun 2%. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Tanpa henti, never ending proses waktu saya Direktur Gizi 6 tahun itu. Ya. Sekarang aja saya bisa istirahat, gara-gara istirahat 3 kilo saya naik. Dulu saya turun naik berat badannya, sekarang 3 kilo. Jadi susunya cocok tuh di Bang saya itu. Nah ini kita lihat seperti ini ya, ini akhirnya implementasi udah dapat semuanya ya, divalidasi kita lihat, akhirnya kita bicara scientific intervention, sensitive intervention, dapat semua. Jadi pembelajarannya lengkap sekali nih semuanya ya, jadi artinya kita lihat. Nah ini masyarakat lengkap lah, Android, pakai offline yang nggak punya ini kita udah dibangun semuanya. Emang sih kalau kita nggak tekun ini hilang datanya. Kenapa? Karena server nasional masalahnya. Saya ingin sekali servernya itu dari kabupaten. Ya, kabupaten beli tuh servernya. Sehingga Padang Pariaman sudah server kabupaten. Banyak yang sudah server kabupaten. Pas nasional hilang datanya. Bukan hilang sih, lari kemana-mana tuh. Gitu, kok saya save kok kemana gitu. Itulah ceritanya. Ya. Oke ini, nah satu lagi saya tambah. Jadi ada pengembangan sistem studi kohort PTM ini. Faktor resiko yang sedang saya bangun. Saya masuk kampus, sebulan kemudian saya panggil. Teman-teman di ITB, diskusi dengan saya di Litbang, saya seperti orang gila. Apa lagi nih Pak Rudi buat nih? Ya, kita lihat nih angkanya sini. Jadi di Litbang itu ada studi retrospektif longitudinal, kohor. Ngeri banget. Ya. Saya bisa tahu orang yang tadinya nggak pernah pre-diabetes, akhirnya diabetes. Akhirnya komplikasi dengan jantung, komplikasi dengan ginjal. Waduh, saya berdosa dong nih. Gila, ini risetnya. Ya, jadi akhirnya saya coba bangun di sini ya.
Ini makanya saya tambah satu yang terbaru yang sedang saya bangun. Nah ini dia manajemen studi. Ini sedang berlangsung, udah hampir 9 tahun ini. 10 tahun nih sekarang udah masuk. Bagaimana manajemennya? Ya, ini masih baru banget, masih harus saya teknisi, ya, bagaimana seperti apa, kita lihat. Jadi penggunanya di sini. Jadi ada baseline sample yang udah kita miliki, ini konsep solution ya di sini. Ada bebas stroke, bebas PJK, bebas DM. Nanti tambah lagi tumbuh kembang anak. Jadi saya udah ketemu nih, kedua cross cutting anak yang lahirnya stunting, kena di sini kedapat dia. Sampelnya udah dapat. Bayangkan semua fakultas itu mau kerjasama dengan Litbang. Saya paparin, saya berhadapan sama profesor-profesor yang berdiskusi akhirnya. Beradu pemikiran tuh gimana konsepnya. Saya maaf aja, S2 saya di Inggris, ini ilmu saya sebenarnya. Wah hari ini saya baru dapat. Karena saya hampir DU di sana. Gak dapat ilmunya, susah banget ilmunya itu. Ya, nah ini kita lihat, jadi ada di sini. Jadi pengembangan sistem studi kohort, faktor resiko penyakit tidak menular. Sekarang lagi in banget ini. Ini yang menghabiskan uang BPJS kan? Semua kita ribut dengan kapitasinya, kita sibuk dengan pembiayaannya. Saya nggak mau ribut, udah, emang itu pasti ya permintaan. Ya, nah ini memprediksi dengan isolation di sininya. Jadi kita bisa lihat, ya, bagaimana follow up daripada ininya. Akhirnya menggunakan pattern. Jadi mesin ini menggunakan the 7 pattern of artificial intelligence. Jadi sisi di sini saya nggak ngerti awalnya. Kenapa? Karena mesin yang main. Orang ITB dengan saya, dia ngerti mesinnya. Saya ngasih ilmunya, wah berantem terus. Gak bisa Pak, begini. Oh nggak bisa Pak, begitu ceritanya. Nah, makanya belum jadi nih, ya. Tapi nanti jadi, mungkin undangan annual scientific yang tahun depan kali ya. Saya paparin udah jadinya, ya. Karena udah jadi PKS-nya, Mas. Saya udah tanda tangan depan Pak Menteri kemarin. Saya tanda tangan antara dengan dekan, dengan ininya, ya. Akhirnya kita lihat. Jadi ada data, reporting analysis, monitoring, predictive analysis. Jadi prediksi tentang peristiwa masa depan yang tidak diketahui. Kita dapat tuh, ya, Dodi nih, dia udah kena prediabetes. Kapan tuh dia kena jantungnya? Kapan tuh kena ginjalnya? Kalau tidak ada perlakuan gitu lah ceritanya. Sayang banget tuh kalau kita nggak bisa. Jadi bukan sebuah riset tok yang jadi jurnal, jadi PhD, kita bangga di mana-mana. Enggak Pak, saya berdosa. Saya takut banget tuh. Di gizi saya begitu, aduh ampun deh. Ini kalau ada anak stunting satu nih, saya pasti di neraka nih. Gitu lah dulu waktu saya direktur gizi itu. Ya, jadi konsep seperti ini. Jadi kita lihat, akhirnya kita lihat defense project, data collection, data analisis, datanya ada semua di Litbang. Beributlah saya sama para peneliti saya di Litbang itu. Ini apa lagi Pak Dodi nih? Ambil apa lagi nih? Ini emang provokator nih. Ya, jadi artinya konsep seperti kita lihat seperti ini. Akhirnya apa? Apa yang namanya defense project? Apa namanya data collection? Mesinnya kita lihat. Ya. Akhirnya lahirnya apa? Scope data management. Nanti kita lihat di hard copy itu. Saya bisa ngeliat di sini, di hard copy di sini nih. Sedang saya susun berapa jumlah hasil dari PTM yang udah dihasilkan. Sedang saya analisis, meta-analisis nih. Nanti saya masukkan di sini, bisa kelihatan di migrasinya. Nggak ketemu aja deh. Kita expand, kita scale up seluruh Indonesia. Ya, karena datanya kalau ketemu akan lama sekali. Jadi hasilnya kita lihat Bapak Ibu, sedih banget saya. 2011, merokok sekian, PTM-nya risikonya, konsumsi beralkohol. Ini di Bogor. Ya, kena kohor, ini di Bogor. Berdasarkan 2012 dapatlah insiden sindroma metabolik SM. Dihasilkan rancangan model prediksi. Pasti Bapak Ibu nggak pernah tahu kan? Saya aja nggak tahu. Ngeri banget. Saya bertarung dengan para peneliti saya, 120 orang peneliti saya. Semua jago-jagoan, udah PhD Bu, Bapak. Saya cuma injek rem doang. Ya, jadi artinya konteks di seperti ini. Ini 2013. Ya, hasil 2014. Udah kita lihat. Hasil modelnya ada, tapi apakah untuk program dapat? Kan saya bilang, policy, riset, inovasi. Kembali lagi ke policy. Rubah itu kerangka kebijakan sama kerangka sistem kesehatannya, pembiayaannya. Ya, bagaimana sistem kesehatannya? Ini bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat hasil studi kohort tahun 2014 nih. 4 model prediksi dapat. Model prediksi metabolik, PJK, dan stroke. Ya. Ini saya ambil dari laporan yang ada di Litbang. Saya nggak bisa dapat data yang secara utuh, ya. Dapat yang di Litbang. Model prediksi saya dapat 2015. Makanya saya tulis nih satu persatu. Makanya diminta panitia, Pak Dodi, bahan paparan gimana? Sabar ya, saya lagi sedang ketik di jalanan itu saya ketik terus menerus. Sampai tadi malam, ya udah saya kirim dulu deh. Makanya saya perbaiki tadi sedikit dari kesalahannya. Ya. 2016 ada stroke 11 kasus, masing-masing kita lihat. Fatalitasnya.
Fatalitas kan tahu kan Bapak Ibu kan, seperti coronavirus lah, fatalitasnya itu, banding dengan SARS-nya seperti apa. Makanya apa? Karena saya kapus public health effort. Jadi upaya apa saya ke program untuk saya bisa kasihkan gitu loh. Kalau enggak, posbindu gimana? Nggak dapet Bapak Ibu. Satu kekurangan di tempat saya juga tuh, namanya adanya perubahan perilaku, behaviors. Akhirnya datanglah orang, ya, seorang mau bantu, Pak Dodi saya bantu deh, namanya sekian nih, ketemu saya di diskusi dengan saya, oke Pak Dodi saya ikut, sama Pak Dodi deh, dia jagoannya tentang pemberdayaan, behavior change communication yang mau ini yang mau kita lihat, kok nggak hancur negara kita Bapak Ibu, ya, nah ini yang kita menuju 2045, 100 tahun kemerdekaan kita, apakah negara kita memimpin dunia, itulah sebenarnya yang diciptakan oleh para pendiri negara ini. Nah ini kita lihat, 2017, penyakit jantung koroner stroke, udah dapat nih, CI-nya, saya kumpulin nih, saya ketik sendiri nih, pelan-pelan saya ambil datanya nih. Bayangkanlah, saya nggak dapat nih, saya buat sendiri, saya ketik tangan ini. Ya. Hasil tahun 2018, kita lihat perubahannya. Jumlah insiden SM-nya nih, per 2 tahun, 4.500 kasus. Bapak, mohon maaf, waktunya tinggal 4 menit. 4 menit ya, itu ada kelihatan tuh. Makanya saya buru-buru ini. Dikit lagi kok itu. Ya. Ya, jadi ini, ya. Nah, hasilnya nanti bisa pengembangan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Emang sengaja sama seperti itu. Saya nggak, karena belum ada jawaban untuk AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.